Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fatmawati. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan hasil lulusan saya mengenai pemilihan bahasa. Pertama ada dwi bahasa. Dwi bahasa itu adalah orang yang menguasai dua bahasa sama baiknya. Dwi bahasa erat kaitannya dengan pemilihan bahasa karena pemilihan bahasa itu kita logikakan saja ketika seorang yang ketika memiliki dua bahasa yang menguasai secara baiknya, maka dalam peristiwa komunikasi dia harus memilih salah satunya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada diglosia. Diglosia itu apa, teman-teman? Diglosia itu menurut Fishman ialah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di samping dia punya dialek utama dari bahasa, terus mengenal suatu ragam yang tinggikan yang sangat berbeda dan terkondisi secara rapi, yang berasal dari waktu lampau dan berasal dari masyarakat lain, dan dipelajari melalui pendidikan formal, dan sebagian besar itu digunakan kembali dalam situasi formal atau keperluan formal lisan dan tertulis, tetapi tidak digunakan dalam sektor manapun di masyarakat untuk percakapan sehari-hari. Lalu implikasinya diglosia terbagi menjadi tiga. Yang dibedakan menjadi tiga, bukan terbagi. Dibedakan jadi masyarakat bilingual sekaligus diglosik, masyarakat bahasa bilingual tidak diglosik, dan satunya masyarakat tidak bilingual dan tidak diglosik. Selanjutnya yakni pemilihan bahasa. Itu artinya apa? Pemilihan bahasa itu kita bayangkan saja seseorang yang menguasai dua bahasa secara lebih, dia harus memilih dari dua bahasa itu untuk berbicara kepada orang lain. Kategorinya yaitu ada ketika seorang pertama, yaitu seorang penutur berbahasa Jawa, dia memilih bahasa Jawa Kromo untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu kedua melakukan alih kode, yang dimana menggunakan satu bahasa dengan keperluannya itu. Lalu yang ketiga ada campur kode atau dengan menggunakan kode switching, yang dimana menggunakan satu bahasa tertentu bercampur dengan serpihan-serpihan dari bahasa lain. Faktornya menurut Evan Tripp ada 4. Menurut latar waktu, situasi, partisipan, topik pelajaran, fungsi interaksi. Latar waktu itu faktor latar waktu itu menyangkut situasi-situasi yang dimana ada situasi resmi dan tidak resmi. Lalu yang kedua ada partisipan. Partisipan itu menyangkut faktor-faktornya menyangkut usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, ekonomi, dan perannya dan hubungan minta tutur itu. Lalu yang ketiga topik pembicaraan. Topiknya itu apakah dia sedang membicarakan topik tentang pekerjaan, tentang peristiwa-peristiwa aktual, atau topik-topik yang harga-harga barang di pasar. Lalu keempat ada fungsi interaksi. Fungsi interaksinya itu misalnya untuk penawaran informasi, permohonan, atau kebiasaan rutin, misalnya salam, meminta maaf, atau mengucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya ada kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif ini maksudnya seperti apa? Maksudnya dia itu mempunyai kompetensi komunikatif yang ada di dalamnya itu punya di dua dimensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi linguistik ini dia mengacu pada pengetahuan dan keterampilan di mana seseorang termasuk pembelajar yang memahami dan menggunakan secara tepat makna harfiah suatu ujaran. Lalu di sana mencakup tataran fonologi, ortografi, morfosintaksis, dan leksikal. Lalu di sana dia mempunyai faktor-faktor dan di faktor-faktor luar bahasa, dan dalam bahasa faktor luar bahasanya itu ada tempat dan suasana tutur, peserta tutur, tujuan tutur, pokok tutur, dan nada tutur, sarana tutur, norma tutur, dan jenis tuturan. Lalu yang di dalamnya itu faktor yang di dalamnya ada faktor luar bahasanya seperti itu. Lalu ada strateginya itu gimana kita ketika strategi ini bahwa bahasa itu merupakan suatu komunikasi di mana kita harus sebagai pembelajar itu bisa menggunakan bahasa Indonesia secara efektif, dan yang dituntut bukan hanya mengetahui dan menguasai kaidah bahasa linguistik, tapi juga mengetahui dan menguasai norma-norma sosiokultural penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya seperti apa? Dia harus tahu bahwa masyarakat itu tidak mungkin berbeda, mempunyai yang dimana di sana itu strategi bahasa itu mempunyai penggunaan bentuk melalui
implikator percakapan, terutama jika orang itu ingin menyampaikan maksud atau menyampaikan maksud ujarannya secara implisit atau terselubung. Lalu selanjutnya ada 3 pendekatan kajian pemilihan bahasa, yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi sosial, dan pendekatan antropologi. Pendekatan sosiologi ini pendekatan yang melihat secara apa yang terjadi di masyarakatnya, yang dibedakan menjadi satu sosialnya, lalu menyangkut faktor-faktor ranahnya itu seperti konsepsi sosiokulturalnya yang diabstraksi dari topik komunikasi, hubungan antar peran komunikatornya, tempat komunikasi lalu dalam keselarasan di lembaga masyarakat dan bagian dari aktivitas masyarakat tutur. Lalu pendekatan psikologi sosial ini lebih kepada psikologi yang ada di dalam manusianya itu, dan berorientasi pada individu, yang motivasi individunya itu. Lalu selanjutnya ada pendekatan antropologi, yang dimana pendekatan ini lebih relevan untuk melakukan penelitiannya di Indonesia. Kenapa dari pendekatan antropologi ini mirip seperti psikologi sosial, tetapi antropologi tertarik dengan bagaimana seorang penutur berhubungan dengan struktur masyarakat, di mana juga pendekatan antropologi memandang dari bagaimana seseorang melakukan pemilihan bahasanya untuk mengungkapkan nilai kebudayaan yang dia miliki. Lalu selanjutnya ada alih kode dan campur kode. Alih kode yaitu peristiwa peralihan dari kode satu ke kode yang lain. Itu alih kode penggunaan 2 bahasa yang lebih itu ditandainya itu dari masing-masing bahasa masing mendukung fungsi-fungsinya. Lalu fungsi masing-masing bahasa itu disesuaikan dengan situasi yang relevan. Itu alih kode. Lalu penyebabnya itu ada apa aja? Pertama, ada pembicara atau penutur, lalu pendengar atau lawan tutur, yang ketiga perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, lalu ada yang keempat perubahan dari formal ke informal dan perubahan topik pembicaraan. Lalu ada campur kode. Campur kode ini punya ciri-ciri yang ditandai adanya hubungan timbal balik antara penekanan dan fungsi kebahasaan. Ciri lainnya yaitu unsur-unsur bahasa atau variasi-variasinya menyisip di dalam bahasa lain, tidak lagi mempunyai tersendiri. Peristiwa campurnya itu terbatas pada tingkat klausa. Dan apabila dalam suatu tuturan terjadi percampuran atau kombinasi antara variasi-variasi yang berbeda di dalam satu klausa yang sama, maka peristiwa itu disebut campur kode. Penyebabnya itu ada di luar dan di dalam, yaitu penyebab di luarnya itu identifikasi peranan, lalu penyebab identifikasi peranan, ragam, dan keinginan untuk menjelaskan atau menafsirkan. Lalu yang dari dalam itu dari luar, yang dari dalamnya itu misalnya apabila seorang penutur menyisipkan unsur-unsur bahasa daerahnya ke dalam bahasa nasional, unsur-unsur dialeknya ke dalam bahasa daerahnya, atau unsur-unsur ragam dan gayanya di dalam dialeknya. Nah, itu alih kode dan campur kode. Selanjutnya ada tentang integrasi dan interferensi. Interferensi itu maksudnya apa? Interferensi itu menurut Abdul Khair itu perubahan sistem bahasa yang adanya perselipan dengan unsur bahasa yang tersebut dengan unsur bahasa lain, yang mengacu pada sistem penyimpangan dengan memasukkan sistem bahasa lain, dan terjadi akibat terbawanya kebiasaan ujaran dari bahasa itu atau dialek ke dalam dari bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Dari segi kemurnian bahasa, interferensi ini masuk dalam tingkat apapun dan merupakan penyakit yang merusak bahasa. Jenis interferensinya itu ada 5, yaitu kultural, semantik, leksikal, fonologi, dan gramatikal. Lalu ada integrasi. Integrasi ini menurut Krida Laksana, penggunaan bahasa lain seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Bedanya dari integrasi ini masih termasuk prosesnya ketika dimana bahasa-bahasa lain atau unsur-unsur bahasa lain dimasukkan, dan integrasi ini sudah menjadi dan menetap sebagai bahasa penerima, dan unsur bahasa itu sudah tercantum di dalam kamus. Seperti halnya tergantung dari sistem dan kaidahnya berbeda. Faktornya itu perbedaan dan bersamaan sistem. Lalu yang kedua, unsur serapan bahasa itu sendiri, dan ketiga, sikap bahasa penutur terhadap bahasa yang diserapnya. Sekian ulasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.